Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang masih bab lingkaran. Yang kita akan bahas kali ini mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Anak-anakku dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, share, and subscribe agar video pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kamu di sekolah lain atau di kelas lain. Semoga bermanfaat dan kita akan mulai. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Hal yang perlu kita ketahui pertama kali adalah apa sih sudut pusat dan sudut keliling tersebut? Baik anak-anak, sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dulu yang kita pelajari. Sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak ya. Setiap lingkaran pasti punya yang namanya pusat lingkaran. Nih, kalau di sini pusatnya adalah O. Di sini juga pusatnya O. Katanya sudut pusat adalah sudut terkecil dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik terletak pada busur lingkaran. Nah, ini loh busur lingkaran, dua titik pada busur lingkaran C dan D. Kalau di gambar ini adalah A dan B. Oke, jika titik ini dihubungkan, maka dia terbentuk sudut. Nih, sudut yang biru dan sudut yang kuning. Nih, inilah yang dikatakan sudut pusat lingkaran. Maka, AOB merupakan sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AB. Jadi dia menghadapnya ke bawah. Ke samping ya, menghadap busur. Jadi terbukanya ke bawah, maka dia menghadap busur AB. Sama, COD juga adalah sudut pusat yang menghadap busur CD. Berarti dia ke bawah, busur yang dia hadapi, dia menghadap busur CD. Seperti itu ya. Jadi dia adalah sudut yang terbentuk dari satu titik di pusat dan dua titik di busur lingkarannya. Lalu yang kedua, sudut keliling lingkaran. Apa sih sudut keliling lingkaran itu? Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Jadi tiga lo tadi, satu titik terletak pada pusat, dua titik terletak pada busur. Nah, kalau sudut keliling, tiga-tiganya terletak pada busur. Nah, maka terlihat seperti ini. Saya punya A, B, C. Letaknya semua pada busur, jadi pada pinggir lingkarannya. Lalu saya punya Y, Z, X. Tiga-tiga titiknya terletak pada busur lingkaran. Jika dihubungkan, maka akan terbentuk sudut. Nih, sudutnya ini dan ini. Maka sudut itu dikatakan sudut keliling. Nah, anak-anak, ACB merupakan sudut keliling yang menghadap busur AB. Jadi kalau yang ini, yang hijau, dia menghadapnya ke ini sama berarti busur yang menghadap sudut tersebut menghadap busur AB. Lalu XZY adalah sudut keliling yang menghadap XY. Nah, dia menghadap sini nih. Tuh ya. Nah, ini adalah busur. Jadi sudutnya menghadap busur yang XY. Baik anak-anak cukup paham ya. Jadi intinya sudut pusat letaknya pada pada titik pusat lingkaran. Tapi kalau sudut keliling sudutnya terletak pada busur lingkaran. Baik anak-anak, kita lanjut saja hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut pusat dan sudut keliling, dia punya tiga hubungan. Jadi kita satu-satu ya membahasnya ya. Yang pertama adalah sudut AOB, itu berlaku sudut pusat itu adalah 2 kalinya keliling. Lalu sudut keliling itu berlaku setengahnya sudut pusat. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kedua-duanya pusat dan keliling menghadap busur yang sama. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Lihat. Sudut pusat AOB menghadap busur AB ke bawah nih, panah yang merah. Lalu sudut keliling ACB
ACB menghadap yang biru nih, yang biru menghadap ke AB. Gitu ya. Maka keduanya menghadap busur yang sama. Sudut pusat AOB menghadap busur AB. Sudut keliling menghadap busur AB juga. Maka boleh berlaku dua hal ini. Sudut pusat dua kalinya keliling, sudut keliling setengahnya sudut pusat dengan menghadap busur yang sama. Kita lanjut dengan contoh ya, jadi satu-satu. Kita buat contoh kayak seperti ini. Contoh yang pertama, sebuah lingkaran berpusat di O memiliki sudut keliling ABC 55. Tentukan besar sudut AOC. Yuk kita gambar dulu yuk. Di sini sudut pusatnya O. Oke. Lalu katanya diketahui sudut keliling, berarti dia letaknya di busur lingkaran ya. ABC, dia besarnya adalah 55 derajat. Tentukan besar sudut AOC. Nah, ini AOC. Berapakah dia? Kita lihat. AOC adalah sudut pusat. Nanti kita buat sini. AOC sama dengan sudut pusat. Kalau di sini Ibu buat X, gitu ya. Lalu dia menghadap ke busur apa? AB. Nih. Menghadapnya AB AC. AC ya. Lalu sudut kelilingnya menghadap apa? ABC. Ah, dia di sini nih. Berarti menghadapnya ke sama, ke busur AC. Berarti dua-duanya menghadap busur AC. Berlaku tidak? Berlaku. Dicari sudut keliling adalah dua kali sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat. Sudut pusat adalah dua kalinya keliling. Maka di sini kita buat X sama dengan ditanya adalah sudut pusat. Maka sudut pusat sama dengan berapa? Dua kalinya sudut AOC. Astagfirullahaladzim. Salah, ABC. Dua kalinya ABC ya, sudut keliling. Maka X sama dengan 2 kali 55 derajat, maka X sama dengan 110 derajat. Paham ya? Kenapa berlaku ini? Karena menghadap busur sama-sama menghadap busur AC. Oke, gimana kalau soal nomor 2? Sebuah lingkaran berpusat di titik O memiliki sudut pusat POQ 65. Tentukan besar sudut kelilingnya. Sekarang sudut kelilingnya yang ditanya. Oke, sama kita punya pusat adalah O. Lalu saya punya sudut pusatnya POQ 65 derajat. Yang ditanya adalah sudut keliling, tarik garis dari P, terbentuk R, tarik dari R ke Q, maka terbentuklah sudut X. Oke. Sekarang kita lihat, dia menghadap busur yang sama tidak? POQ menghadap busur PQ. Sudut keliling PRQ menghadap busur PQ. Sama-sama kakinya PQ. Maka saya ditanya adalah sudut PRQ adalah sudut keliling. Adalah X. Ya. Karena menghadap busur PQ yang sama berlaku, maka sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat. POQ. POQ-nya berapa? 65. Maka X sama dengan setengah dikalikan 65 derajat. Maka dibagi 2 ya. Sama dengan berapa? 32,5 derajat. Paham ya anak-anak ya? Jadi dua hal ini, syarat yang pertama, dua hal ini berlaku apabila menghadap busur yang sama. Lanjut anak-anakku, kita lanjut ke hubungan
sudut dan keliling yang kedua. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Oke, sama masih busur yang sama ya. Oke, sekarang kita lihat. Sudut kelilingnya apa aja sih? A, B, E. Oke, kita lihat ya. A, B, E, A, C, E, A, D, E. Jadi ini loh yang namanya sudut keliling. 1, 2, 3. Itu namanya sudut keliling, letaknya di busur. Lalu, ketika sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama AE, dia menghadapnya ke bawah. Menghadapnya ke bawah, menghadapnya ke bawah. Sama-sama dia menghadap AE. Ke bawah semua, gitu ya. Maka, dari sini, besar ketiga sudut tersebut akan sama. Jadi, jika ABE 50, berarti kalau di sini 50, nah, derajat, maka besar sudut keliling yang lain 50 juga. Ini juga 50, ini juga 50. Kenapa? Menghadap busur sama, yaitu AE. Paham ya nak ya, syarat yang kedua ya? Lanjut. Kita langsung ke contoh. Contohnya, Ibu punya begini, diketahui besar sudut keliling ABC adalah 55 derajat. Tentukan besar sudut ADC seperti gambar di bawah ini. Ya, kita lihat ya gambarnya ya. Saya punya lingkaran, pusatnya di O, lalu ada sudut keliling A, B, C. Katanya ABC adalah 55 derajat. Seperti itu ya gambarnya ya. Lalu, saya mau disuruh mencari ADC, A, D, tarik garis C. Yang pink ya, ini yang ditanya. Lalu setelah ADC, saya ditanya lagi A, E, C. Nah, ini yang ditanya. Berapa dia? Oke, kita satu-satu ya. A, B, C menghadap busur apa? Sudut A, B, C menghadap busur AC. Nah, lalu lagi sudut ADC juga menghadap AC. Sudut apa lagi? AEC juga menghadap AC. Nah, ini semua menghadap AC nih, yang pink menghadap ke AC, yang biru menghadap ke AC, yang hitam juga menghadap ke AC. Maka kalau sudah seperti ini, dia akan sama. Kalau di sini 50, 55, berarti ini juga 55. Ini juga 55. Kenapa? Karena menghadap busur yang sama. Menghadap busur sama, yaitu busur AC. Paham ya? Jadi kalau dia menghadap busur yang sama, tidak perlu dihitung. Lanjut, kalau sekarang Ibu punya soal seperti ini. Besar sudut pusat lingkaran POQ adalah 80. Tentukanlah besar sudut keliling yang lain. Oke, saya punya katanya soal, tarik garis, kasih titik, POQ-nya 80. Yang ditanya adalah, oke, gitu ya, yang kuning, lalu yang merah, lalu yang biru. Berapakah dia? Oke, sekarang yang ditanya adalah sudut pusat. Diketahui sudut pusat, sorry ya. Sudut pusat menghadap busur PQ. Oke, yang ditanya sudut kelilingnya 3 nih. Oke, sama nggak dia? Sama, semuanya menghadap PQ. Kalau dia sudut pusat ditanya sudut keliling, ketika busurnya sudah sama berarti saya boleh berlaku PRQ sama dengan setengahnya sudut
POQ. Kok boleh, Bu? Syarat yang pertama, menghadap busur yang sama berlaku sudut keliling setengahnya sudut pusat. Maka setengah dikali 80 derajat sama dengan 40 derajat. Berarti di sini 40 nih, Nak nih. Kalau di sini sudah 40, menghadap ke busur yang sama, sudut keliling yang lain, berarti dia akan sama sudut PRQ sama dengan sudut PSQ sama dengan sudut PZQ. Berarti berapa? 40 derajat. Paham ya anak-anak ya? Jadi soal nomor 2 ini adalah gabungan syarat yang pertama dan yang kedua yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita lanjut untuk syarat yang ketiga. Hubungan sudut dan keliling syarat yang ketiga adalah sudut keliling yang menghadap diameter besarnya akan 90 derajat. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Sudut pusat, pertama ingat ya, sudut pusat adalah satu titik di pusat dan dua titiknya di busur. Kalau kita tarik garis dia adalah lurus. POQ-nya lurus. Lurus itu adalah sudut lurus yaitu 180 derajat. Ini sudut pusat, Nah. Sudut pusat. Jadi jangan bingung ya. Jadi sudut kan ada macam-macam. Nah, kalau lurus namanya sudut lurus. Berapa? 180 derajat. Ini namanya sudut pusat. Kenapa? Letaknya di pusat. Satu titik di pusat, dua titik di busur. Maka dia sudut pusat. Oke, lanjut. Jika ada seperti ini, POQ menghadap ke busur PQ. Syarat yang pertama. Nah, POQ menghadap busur PQ. Nah, PRQ ini sudut apa? Ini keliling. Ini keliling, sudut keliling. Dia menghadap kemana? Sama, kalau dia kan ke bawah jadi menghadap ke busur PQ juga. Maka syarat yang pertama berlaku. Sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat. Oke, karena sudut lurus. Maka di sini sudut keliling sudah, oke, maka berlaku, ini dia, berlaku setengahnya sudut pusat. Maka berapa derajat? Sudut pusatnya tadi berapa? Ya, sudut pusatnya adalah 180 karena sudut lurus, maka hasilnya adalah 90. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi terbukti bahwa sudut keliling yang menghadap diameter maka besarnya 90 derajat. Itu tidak bisa dipungkiri, nggak bisa diotak-atik lagi ya. Baik anak-anak, itu tadi 3 hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Untuk selanjutnya kita belajar tentang segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang dibatasi oleh 4 tali busur di mana keempat titik sudutnya menyinggung lingkaran. Jika dijumlahkan ada 180. Udah nggak usah bingung. Nah, ini gambarnya. Jadi ada 4 karena segi 4. Jadi dia akan membentuk segi 4. A terletak di busur. B terletak di busur. C terletak di busur. D terletak di busur. Ini terbentuk sudut. Ini terbentuk sudut B. Ini terbentuk sudut C. Ini terbentuk sudut D. Tali busur, ini namanya tali busur. A ke B tali busur. B ke C tali busur. Unsur-unsur lingkaran sudah belajar. C ke D tali busur. D ke A tali busur. Ada 4 maka dikatakan segi 4 tali busur. Paham ya anak-anak ya? Oke, jika ada seperti ini maka dia berlaku sudut A ditambah sudut C adalah 180. Jadi seberang-seberangan nih. Kalau ditambah jadi 180. Ini pun kalau ditambah jadi 180 derajat. Jadi berseberangan-berseberangan. Lihat contohnya ya, misalnya Ibu punya diketahui sudut ADC 60. Lalu sudut BCD 100. Ditanyakan berapakah DAB dan ABC. Yuk, kita bahas yuk. Kita buat saja lingkarannya di sini ya. Kita rubah di sini. Nah, ini pusatnya A, B,
Nah, oke. Di sini A, B, C, D. Oke, A, D, C adalah 60. A, D, C di sini 60. Lalu B, C, D, B, C, D adalah 100. Yang ditanya adalah D, A, B, dan A, B, C. D, A, B, dan A, B, C. Saya buat X dan Y ya. Oke, kita buat lanjut. Penyelesaian. Sekarang yang AC dulu. A dulu, sudut A yang pertama, maka sudut A kalau saya tambah dengan sudut C itu harus 180 derajat. Maka X ditambah 100 sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 pindah ke belakang dikurang 100. Maka X adalah 80 derajat. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah sudut B ya. Sudut B ditambah sudut D harus 180. Maka sudut Y tambah sudut D-nya berapa? 60. 60 sama dengan 180. Y sama dengan pindah ruas jadi dikurang 180 dikurang 60. Maka Y sama dengan 120 derajat. Paham ya anak-anak ya? Jadi segi 4 tali busur sangat mudah. Kita tinggal seberang-seberangnya aja. Kalau di jumlah harus 180. Baik anak-anakku, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.